Manchester United akan mengantongi tambahan 3,5 juta pound dari Borussia Dortmund sebagai bagian dari perjanjian pinjaman mereka untuk Jadon Sancho setelah BVB lolos ke final Liga Champions. Meskipun performanya kurang memuaskan di Dortmund, pemain sayap ini dianggap media memainkan peran utama dalam perjalanan BVB di Liga Champions. Padahal, statistik mencatat bahwa lolosnya BVB ke final karena kerja kolektif tim yang solid. Tanpa Sancho pun Julian Brandt dan kawan-kawan tetap bisa lolos final. Meski masuk ke babak semifinal sebagai underdog, Dortmund mengalahkan PSG dengan agregat 2-0 untuk melaju ke final Liga Champions pertama mereka sejak 2013. Sancho hanya tampil mengesankan saat menang 1-0 pada leg pertama di Signal Iduna Park. Kesepakatan pinjaman Sancho tidak mencakup opsi untuk membeli, dan Dortmund harus menegosiasikan kesepakatan baru dengan United jika mereka ingin mempertahankannya melampaui musim ini. Direktur olahraga Dortmund Sebastian Kehl mengungkapkan pada hari Selasa bahwa klub sedang mempertimbangkan untuk menjadikan kepindahan itu permanen. Sejak kembali ke Dortmund, Sancho telah menyumbangkan 3 gol dan 2 assist dalam 18 pertandingan, yang faktanya tidak lebih baik dari Antony. Jadi, MU akan sangat diuntungkan jika pemain arogan ini berhasil dijual ke BVB. Mumpung sedang di-blow up habis oleh media. Banyak media dan pakar mengatakan betapa bagusnya Jadon Sancho membawa Borussia Dortmund ke final. Menurut mereka, Sancho membuat perbedaan besar di BVB, yang tentu saja pendapat yang dibuat-buat, mengingat ia hanya membuat 5 keterlibatan gol. Jika benar satu pemain membuat perbedaan besar, bayangkan perbedaan yang dihasilkan oleh 70 cedera yang berbeda dalam satu tim. Contohnya Manchester United, yang hancur lebur akibat 70 kasus cedera sepanjang musim. Belum lagi kultur kekuasaan pemain yang telah melemahkan dan menghapus semangat setan merah yang menjadi karakter tim. Media juga menuduh Ten Hag menganak-emaskan Antony. Faktanya, Antony hanya masuk starting 11 dalam 43% pertandingan MU musim ini. Tapi entah bagaimana menjadi favorit TTH. Agenda beberapa media ini jelas menghancurkan MU. Erik Ten Hag menyingkirkan Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho, Andreas Pereira, serta Dean Henderson yang tidak puas dengannya. Persis seperti Alex Ferguson dulu. Dia juga mendenda dan menjatuhkan Rashford ke bangku cadangan karena pergi ke Dublin. Ten Hag mencoba mengubah budaya buruk yang telah dimiliki selama 10 tahun, dan para pemain kini telah mencoba menghentikan niatnya. Sudah jelas siapa masalahnya kan? Ten Hag coba mengubah budaya buruk, pemain coba menghentikannya. Itu sebabnya Ralf Rangnick pernah mengusulkan singkirkan 90% pemain yang ada, dan langsung mendapat reaksi pemain. Sekarang, Sir Jim Ratcliffe dan Ineos mengambil alih dan dengan tegas akan mendukung Ten Hag. Manchester United dilaporkan mengirim pemandu bakat untuk menonton pertandingan Porto dengan Chaves pada hari Sabtu, dengan 5 pemain mereka dianggap diminati setan merah. Portugal dianggap sebagai fokus khusus untuk rekrutmen, dan Record mengklaim United mengawasi Diogo Costa secara khusus. Laporan tersebut mengklaim bahwa perwakilan United mungkin juga sedang mengincar gelandang Alan Varela, pemain sayap Francisco Conceição dan Galeno, dan striker Evan Nilsson, yang semuanya tampil mengesankan musim ini, dan menarik minat dari beberapa tim top Eropa. Namun menurut Fichajes, Quintet Porto tidak ada dalam daftar belanja Ratcliffe. Fichajes juga mengklaim Ten Hag telah mengidentifikasi 3 pemain kunci untuk meningkatkan lompatan kualitas Manchester United di musim 2024-2025. Bek Barcelona Araujo, gelandang Everton Onana dan striker Inter Milan Martinez yang memiliki nilai gabungan 230 juta euro pada Transfermarkt ditetapkan menjadi target utama mereka. Ketiga pemain tersebut diyakini tidak hanya akan memberikan bakat dan pengalaman, tetapi juga mentalitas pemenang yang diperlukan untuk meningkatkan level kompetitif tim
dan pergerakan ketiga pemain tersebut akan mewakili langkah penting dalam proses rekonstruksi klub. Pengintai Manchester United dilaporkan telah melacak Desire Doué dan sangat terkesan dengan apa yang mereka lihat. Fans diperkirakan melihat hubungan yang lebih erat dengannya di musim panas. Pemain berusia 18 tahun ini tampil mengesankan di Stade Rennais musim ini dan sangat serba bisa, winger kiri atau pemain nomor 10, tetapi juga menampilkan winger kanan. Dia sangat bagus dalam menguasai bola, memiliki dua kaki dengan kaki yang cepat, dan mampu bersinar di area tengah dan lebar karena keterampilan kecepatan manipulasi bolanya. Anak ajaib ini sangat pintar dan berbakat secara teknis, sehingga dia diawasi oleh sejumlah klub papan atas. Sayangnya, meski demikian, dia diragukan masuk United musim panas ini, karena Ineos merasa perlu merekrut pemain-pemain muda namun siap untuk masuk dan mentransformasi tim utama sekarang. Namun jika cukup uang yang dikumpulkan melalui penjualan dan target utama, Olise, terlewatkan, ini adalah nama yang harus diperhatikan. Sangat luar biasa bahwa organisasi wasit Inggris, FA PMOL, sudah men-setting agar Manchester City keluar sebagai pemenang final Piala FA. Organisasi korup ini memilih Michael Oliver untuk memimpin final Piala FA sebagai asit VAR. Padahal, keputusan itu tampaknya merupakan pelanggaran terhadap peraturan pendaftaran dan pengendalian wasit FA. Seorang wasit mempunyai kewajiban untuk menolak penugasan jika dia mempunyai konflik of interest yang bertentangan dengan tugasnya. Apakah Michael Oliver mempunyai konflik kepentingan? Oliver pada musim ini menerima tugas yang kabarnya dibayar tinggi dari pemilik Manchester City. Seorang wasit Liga Premier tentu saja tidak dapat menerima gaji dari pemilik klub PL yang bermain di salah satu pertandingan yang dia wasiti. Seorang auditor yang bekerja ganda sebagai wasit dan memiliki klien yaitu klub sepak bola, tidak dapat mereferensikan pertandingan yang melibatkan tim tersebut. Namun hal ini menjelaskan kaitannya dengan Liga Premier, bahwa wasit tidak bisa bekerja untuk salah satu pemilik klub Premier League. Berapa bayaran Oliver untuk pekerjaannya di UEA? Katakanlah itu adalah tiket kelas 1 ke Abu Dhabi, 3 malam di hotel bintang 5, dan 5.000 pound untuk 90 menit kerja. Jika Michael Oliver menjadi musuh publik nomor 1 City setelah memberikan 3 penalti yang salah kepada Move, apakah dia akan mendapat tawaran lagi untuk memimpin pertandingan Liga Pro UEA musim depan? Faktanya, Liga Pro UEA dikendalikan oleh pemilik City, Sheikh Mansour, yang merupakan wakil Perdana Menteri UEA dan anggota inti keluarga kerajaan yang berkuasa. Michael Oliver harus mematuhi aturan dasar FA untuk wasit. Namun, wasit PL ini bahkan mempertimbangkan untuk menerima tugas dari pemilik klub PL. Sungguh luar biasa settingan juara City, bahwa PMOL masih menunjuk Michael Oliver untuk menjadi wasit final Piala FA ketika Manchester City membayarnya untuk jasanya.